آخره إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasruqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini, di tempat yang mulia ini, di tempat majlis yang mana dinaungi para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkumpul daripada arwah orang-orang yang soleh, insyaallah perkumpulan kita di majlis ini sebab diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab dibukakan pintu taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebab daripada dibukakan di dalam pemahaman agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi Agung kita, basyaran lakal bashar, hakikatnya seperti manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah al-alim wal muta'alliman." Dunia dari awal Allah ciptakan, namanya dunia, itu Allah tidak memandang kepada dunia tersebut. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan dunia mal'unun, dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha, dan dilaknat apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Kita duduk di majelis ilmu ini berzikir, mengingat Allah, mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca daripada karangan kitab-kitab orang-orang yang soleh, para ulama-ulama kita. Nah, ini termasuk kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzikrullah wa mawalah al-alim wal muta'alliman. Yang tidak dilaknat pertama adalah orang yang berzikir kepada Allah, kedua orang yang belajar ilmu, yang ketiga orang yang mengajarkan ilmu. Kita duduk di majelis ini pada malam hari ini berzikir, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk belajar ilmu syariat, ilmu agama tentang halal dan haram yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tiga kategori
manusia yang tidak dilaknat ketika dia berada di bumi, berpikir, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang belajar ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Ada yang mengatakan, apakah yang harus mengajar, yang amar ma'ruf nahi munkar, mengajarkan ilmu syariat, apakah harus orang alim atau tidak? Tidak harus orang alim. Yang penting ketika dia belajar ilmu, faham di dalam ilmu tersebut. Contoh misalnya, dia belajar bab wudu misalnya. Faham dia bab wudu, sudah dijelaskan oleh gurunya, kemudian dia sampaikan kepada orang lain yang belum mengerti wudu. Itu termasuk daripada dakwah juga. Termasuk dia orang yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibahil kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Mubarak Ibrahim ibn Adham, ketika beliau masuk ke pasar, dia melihat ada orang yang sedang duduk, tangannya cacat, kakinya cacat, matanya buta, terkena penyakit lepra. Lalu Ibrahim ibn Adham melihat ini pemuda, diperhatikan sama Ibrahim ibn Adham. Ada satu orang datang pada pemuda ini, nyuapin sepotong roti di mulutnya. Ketika disuap di mulutnya, pemuda ini mengatakan, alhamdulillah, ini anugerah yang besar yang Allah berikan kepadaku. Bingung Ibrahim ibn Adham, anugerah apa? Sudah cacat, tidak bisa lihat, punya penyakit lagi. Duduknya alaskan daun-daunan, atapnya pepohonan. Nikmat apa yang Allah berikan kepada ini pemuda? Lalu Ibrahim ibn Adham ini didekatin, pemuda ini didekatin sama Ibrahim, lalu mengucapkan salam, assalamualaikum. Lalu dijawab oleh pemuda ini, waalaikumsalam ya Ibrahim ibn Adham. Kaget Ibrahim ibn Adham, ini orang buta, tidak kenal, kok tahu nama saya? Kaget Ibrahim ibn Adham. Apa kata ini pemuda? Wahai pemuda, dari mana engkau tahu namaku dan nama orang tuaku, sedangkan kita tidak pernah ketemu dan engkau punya penyakit buta? Apa kata pemuda tersebut? Majahiltu syai' mundu araftullah. Sesuatu, aku tidak mengetahui sesuatu kecuali aku mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkadang kita melihat manusia, Pak Bu ya, dari fisik ya, dari pakaian, dari jabatan. Kita melihat manusia dari hal yang seperti itu. Tetapi terkadang ada orang yang berpakaian compang-camping, pakaiannya biasa, kumuh dan yang lainnya, malah kita yuwakiruhu, ya, kita sombong dengan orang tersebut. Malahan kita dalam hati kita mencaci ini orang. Ya belum tentu ya, orang yang compang-camping duduk di pinggir jalan, yang bajunya bolong-bolong, itu belum tentu, mungkin dia lebih mulia dari kita. Kita lihat banyak orang yang pakai dasi, pakai tas, pakai jas, sepatunya sepatu kulit, tapi tukang tipu. Ya banyak. Karena kenapa? Karena kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pandangan batin kita. Yang kita lihat hanya zahir.
Lalu Ibrahim bin Adham mengatakan kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, tadi saya melihat engkau memasukkan sesuap makanan di mulutmu. Engkau ucapkan Alhamdulillah, anugerah yang agung, yang besar, yang luhur yang Allah berikan kepadaku. Kata Ibrahim, anugerah yang mana yang Allah berikan? Engkau cacat, kakimu lumpuh, tanganmu cacat, tidak bisa lihat, duduknya beralaskan pelepah pohon, dan di atas bawah pohon. Tidak ada kenikmatan sedikit pun yang Allah berikan kepada engkau. Apa kata pemuda tersebut? Wahai ibu Ibrahim bin Adham, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku dua macam yang Allah berikan kemuliaan kepada diriku. Yang pertama, Allah memberikan kepadaku lisanun dzakir wa qalbun syakir. Pertama, lisan yang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua adalah qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Inilah nikmat yang paling agung, yang paling luhur, yang paling mulia. Contoh, misal ada orang punya rumah, gedung, kebunnya ribuan hektar, ya alat beratnya banyak, investasinya banyak, tapi tidak syukur. Dia tidak syukur. Ini na'udzubillah min dzalik. Lebih afdal ini pemuda cacat kakinya, tangannya, matanya buta, tidak punya apa-apa, tetapi di dalam dirinya Allah simpan lisan yang berzikir, hati yang selalu bersyukur. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nama babnya qanaah, merasa cukup yang apa kita miliki. Yang kita miliki sudah merasa cukup sudah. Terkadang kita lebih mementingkan gaya, ya Pak Bu ya, mementingkan gaya. Contoh, dia tidak mampu beli mobil, dipaksakan beli mobil. Ujung-ujungnya apa? Kreditmu utang. Setiap bulan kepalanya pening. Itu kepalanya, belum hatinya gelisah. Akhir-akhirnya ibadahnya, zikirnya hilang, hatinya tidak tenang, mikirin kreditan. Nah, jadi kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya qanaah, merasa cukup yang apa yang Allah berikan. Itu ala kulli hal. Nah, jadi intinya di dalam kisah Ibrahim ibn Adham ini, kita menjaga lisan dan menjaga hati kita. Selalu kita lisannya berzikir kepada Allah dan hati bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah lisan dan hatinya akan menyelamatkan dirinya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibal kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kitabut Thaharah. Kita masuk kitab Thaharah. Faslun alamatul bulugh thalathun. Tanda-tanda baligh ada di 3. Alamatul bulugh thalathatun tamamu 15 sanatan fil dzakar wal untha. Yang pertama, sempurnanya 15 tahun di dalam siapa? Dirinya laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki umurnya sudah sampai 15 tahun dan perempuan umurnya berapa? Berapa umurnya? 9, nanti ada. Kita kan 15 tahun. Nah, sudah. Jadi orang Indonesia kalau dia balik umurnya berapa tahun? Sama 15. Hah? Orang Jambi berapa tahun baliknya? 14 tahun. Ya, kurang lebih 15 tahun.
dia sudah akil balik. Di zaman sekarang kan media sosial, masya Allah, macam-macam. Di Google itu mau diketik apapun semuanya keluar. Mau yang khair, mau yang syar, mau yang baik ataupun mau yang buruk, itu semuanya keluar. Misal contoh, ada anak zaman sekarang, naudzubillah min dzalik, misalnya nonton film yang tidak benar, film yang tidak senonoh. Belum umur 15 tahun sudah keluar maninya. Apakah dia termasuk baligh atau tidak? Misal contoh, dia nonton film yang tidak bagus, umurnya 12 tahun, 13 tahun sudah keluar spermanya. Apakah baligh atau tidak? Baligh. Nah, intinya di dalam situ adalah pembahasannya nanti al-ihtilam lidzakar wal unsa litis'is sinin. Mimpi ataupun mengeluarkan sperma, atau dalam bahasa kita onani, ya. Nah, ini dilarang oleh syariat. Di dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang mengeluarkan spermanya sendiri menggunakan tangan dia sendiri dengan sesuatu yang tidak halal, dengan sesuatu yang haram, nanti tangannya itu kamal jibal, seperti gunung. Ya, jadi kaget di hari kiamat kalau tangannya kayak gunung, itu kerjaan. Ya, kalau tangannya kayak gunung. Kecuali bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat, pernah berbuat hal yang seperti itu, ya dilarang oleh syariat. Ya, sudah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti contoh, kalau kita makan pisang yang perangan sama pisang masak di pohon, yang mana enak? Masak di pohon. Dalam akidah, dalam kaidah disebutkan man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bitahrimihi. Barang siapa melakukan sesuatu bukan pada waktunya, maka dia akibatnya akan menimbulkan hal-hal yang tidak bagus nanti ke depannya. Maka ada salah satu imam, beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam berhubungan antara suami istri. Lalu ditanya, istrinya banyak, sampai ratusan. Kalau zaman dulu kan sering perang, akhirnya tidak pulang, perang pindah, akhirnya punya istri cerai, pindah lagi punya istri cerai. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang bisa? Bisa tidak? Jangan. Kalau di majelis ini jangan ya. Jangan lari kayak Bang Toyib ya. Nah, itu di zaman dulu. Ini imam dikatakan, kenapa wahai imam engkau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga punya istri sampai ratusan. Ada riwayat mengatakan sampai ribuan. Istrinya sampai 1000. Itu diberikan kekuatan oleh Allah. Karena kenapa? Karena ketika dia kecil menjaga sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijaga oleh Allah ketika dia masa tuanya. Jadi masa mudanya hidupnya taat. Ketika masa tuanya diberikan nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita diberikan nikmat sama Allah, kita pergunakan nikmat tersebut pada tempatnya. Kalau belum waktunya jangan dipaksa. Nah, nanti mengakibatkan sesuatu yang diharamkan, mengakibatkan sesuatu yang fatal ketika dia sudah berkeluarga.
Ini contoh misalnya kalau orang sering onani, itu kalau dia berkeluarga, sudah punya keluarga, ya, dia punya kemaluan itu tidak tegak lagi, tegaknya tidak 100%. Nah, jadi dijaga dari kecil, nanti masa tuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman-zaman dulu itu kita punya datuk umur 70, 80 masih sehat dia. Masih segar. Masih bisa nikah dia. Karena kenapa? Karena masa mudanya dijaga. Jadi kalau masa mudanya dijaga, insya Allah masa tuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang, ya, media sosial, pergaulan bebas, laki-laki bisa ketemu sama perempuan. Terkadang naudzubillah min dzalik, sebelum nikah sudah bayar DP dulu. Sudah DP dulu, naudzubillah min dzalik. Nah, jadi dijaga ya. Kita, diri kita, keluarga kita, anak kita, sanak kerabat, tetangga kita, ya dijaga. Nah, insyaallah mudah-mudahan masa tuanya kita nanti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi anak-anak ala kuliah. Di sini disebutkan alamatul bulugh. Alamat jam'u alamatin. Alamat ini adalah jamak daripada alamah, tanda-tanda. Misal contoh, kalau di rambu-rambu lalu lintas itu ada warna merah, hijau, sama kuning. Kalau merah berarti stop, berhenti. Tapi kalau kita lihat di lalu lintas di jalan, dari 100 motor, dari 100 kendaraan yang langsung jalan ketika lampu merah, kira-kira berapa? 4, 5? Ya, kurang lebih segitulah, 4 atau 5 yang berani nerobos. Resikonya apa? Resikonya ketika dia nerobos lampu merah, ima dia lumpur orang atau dia ketumbur. Iya kan? Ini kalau dalam syariat, kalau orang yang nerobos lampu merah, ketika sudah merah dia nerobos, ditumbur orang ataupun numbur orang, mati. Matinya dalam keadaan apa? Fasik. Jadi kalau lampu merah stop, jangan nerobos. Kecuali hal yang mendesak, misalnya dari Habib, ini kami bawa jenazah Habib. Kalau jenazah stop lampu merah, kaki jenazahnya jerit. Supaya kenapa? Supaya dipercepat. Ya, kalau dia orang soleh, kalau dia taat minta dipercepat. Kalau dia orang soleh yang ahli maksiat, dia jerit, tidak usah diangkat. Karena kenapa? Dia bakal dia ada dalam kubur. Nah, sekarang Allah memberikan pilihan, mau diadab silakan, mau diberi kenikmatan silakan. Allah ngasih kita akal. Terserah memilih yang mana. Kemarin pembahasan tentang qada dan qadar. Nah, jadi ada kemarin qada dan qadar itu ada musayyar sama mukhayyar. Musayyar itu yang diperjalankan Allah. Kita seakan-akan kayak ini wayang. Mau ditunggit, mau diapakan terserah. Ada mukhayyar. Allah memberikan kita pilihan. Jangan nanti kalau dibilang, "Aku Pak belum sholat Pak." Saya sudah ditakdirkan tidak sholat. Saya sudah ditakdirkan berbuat zina. Saya sudah ditakdirkan untuk kerja muamalah dengan riba. Itu takdir atau memang kita yang memilih? Kita yang memilih kan? Ya, mau keluar dari riba silakan, mau masuk silakan. Konsekuensinya itu kenikmatan yang Allah berikan atau adab yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tanda-tanda. Jadi jangan robos lampu merah. Nah, kalau hijau baru tancap gas. Dilihat juga
Ya, kita lihat ketika lampu hijau di depannya ada motor kan. Jangan mentang-mentang itu lampu hijaunya harus jalan. Nah, dia yang lewat dulu baru kita lewat. Nah, baru rambu-rambu hati-hati di jalan. Nah, itu alamat tanda-tanda. Merah berhenti, hijau jalan. Kalau kuning hati-hati. Sama ketika seorang yang sudah akil balik. Kita punya anak Pak di rumah, umurnya berapa? Umurnya baru 5 tahun, umurnya baru 6 tahun. Wajib tidak sholat? Belum wajib. Ada kadang-kadang kita punya anak umurnya 3 tahun, 2 tahun setengah, lagi rasa-rasanya. Nah, sudahnya anak saya, si istrinya tadi supaya ringan bebannya, ya ibu-ibu ya, supaya ringan bebannya, anaknya disuruh bapaknya bawa ke masjid. Pak, bawa ke masjid. Padahal ibu sama bapaknya tahu ini laku anaknya hobi manjat-manjat. Ada beduk, sampai pukul beduk, kampung. Sudah itu kalau di masjid ada bola, ada berbentuk bola, ditendang, main bola di masjid. Dibawanya ke dalam masjid. Tapi kalau pakai logika kita betul kan, supaya anak tadi terbiasa pergi ke masjid. Tapi dia belum tamyiz. Iya, dia belum tamyiz. Kencingnya sembarangan, buang hajatnya sembarangan. Ya, misalnya dia tidak bisa membedakan antara baik dan yang buruk, jangan dibawa kalau yang belum tamyiz. Kalau yang tamyiz boleh dibawa ke masjid. Contohnya apa? Tamyiz itu man yufarriqu bainal yamin wa shimal. Dia bisa membedakan antara kanan dan kiri. Kalau kita tanya, "Nak, tangan kanan di mana?" Kata dia, "Ini, Pak." Nah, berarti belum tamyiz. Wa ya'kul wahda. Dia makan sendiri, tidak disuapi sama orang tuanya. Takut kenapa kalau dia disuapin sama orang tuanya, sama umi atau ibunya. Pas orang tuanya lagi abahnya lagi sholat, Allahu Akbar, ditarik. Makan Pak. Karena kenapa? Karena dia biasa disuapin. Seandainya kalau dia tak biasa disuapin, makan sendiri, itu ada tukang jualan di depan masjid, dia pasti beli. Ada cilok, dia beli cilok. Karena dia sudah tamyiz. Makan sendiri dia. Wa yastanji wahdah. Dia istinja sudah bisa cebok sendiri. Nah, itu boleh dibawa ke masjid. Kalau disuruh diam dia. Nah, namanya kalau tabiat anak-anak, ya biarpun yang sudah tamat SD, kalau dia mau main tetap main. Ya, itu watak anak-anak wajar anak-anak main di masjid. Tetapi kalau anak-anak sudah sepi, kosong, tidak ada di masjid, itu hati-hati. Hati-hati. Tapi kita juga jangan suruh anak kita main di masjid. Ya, kalau pantauan orang tuanya kadang ya lewat. Kalau dia kumpul sama yang kecil, pasti dia main. Nah, boleh dibawa yang kecil, tapi dia tamyiz, sudah yang disebutkan tadi, apa itu tamyiz, maka dia boleh dibawa. Membiasakan, itu boleh, tidak masalah. Tapi kalau dia belum tamyiz, jangan dipaksa. Ya ibu-ibu ya, jangan dipaksa anaknya suruh bapaknya bawa ke masjid. Tapi ujung-ujungnya buang hajat, buang kotoran di masjid, kencing di masjid. Nah, itu naudzubillah dari yang sampai. Ada juga riwayat daripada as-salafun saleh mengatakan, ketika seorang anak yang biasa main di dalam masjid, jangan sampai tertimpa dengan anak-anak kita yang mudah-mudahan umurnya panjang, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan barang siapa yang anaknya sering main di dalam masjid, maka didoakan daripada as-salafun saleh umurnya qasirah, umurnya pendek. Jadi jangan sering masjid, tamyiz bawa masjid, yang balik bawa ke masjid.
Ini kadang-kadang yang kecil dibawa masjid, yang sudah balik, yang tua tidak mau dibawa masjid. Kadang dibangunin, Bu, bangunin anak. Sudahlah Pak, tidak usah Pak, kasihan masih kecil Pak. Tidak usah, biar nanti sudah besar baru dia pergi sholat ke masjid. Nah itu salah. Jadi perintah Nabi SAW untuk membawa anak ketika dia disertai. Umurnya 7 tahun perintah sholat, ayo wudu, sholat belakang apa, ayo ikut ke masjid. Dia ajak punya anak ke masjid. Kalau tidak mau, pukul boleh? Tidak. Belum. Kalau dia umurnya masih 5, 6, 7, 8, jangan dipukul dulu. Kasih tahu dulu. Inti kalau tidak sholat, tidak dikasih jajan. Lagi kalau abah pergi, umi pergi keluar jalan-jalan, inti usah ikut. Nah itu pasti dia mau. Nah dipancingnya seperti itu. Nah kalau inti rajin sholat sudah ikut. Kalau inti rajin sholat, nanti kalau jalan-jalan kemana diajak. Nah itu untuk anak kecil. Jangan dipaksa. Ya kadang kalau anak kecil yang di bawah 10 tahun itu kalau dia dipaksa trauma dia. Sampai besar dia tidak mau sholat. Kenapa? Bayangan dia itu bapak sama ibunya di masjid. Dia ngadangin dia masuk ke masjid. Jangan. Ya, dia ajak lemah lembut. Cuma ada yang bilang, Beb, tidak bisa Beb, anak-anak ini harus dicangking Beb. Cangking bawa ke masjid baru dia mau. Kalau tidak itu tidak. Nah, sudah tidak. Ngomongnya pelan-pelan, ya, dikasih arahan, ya, seperti kayak tadi kalau jalan-jalan tidak usah ikut. Kalau adiknya jajan, tidak usah dikasih jajan. Sekolah juga tidak usah bawa jajan. Nah itu digituin. Nah, insya Allah dia bakal nurut. Ketika dia umur 10 tahun, fadribuhu, maka dipukul, kata Nabi SAW. Umurnya berapa tahun? 10 tahun. Jika umur 10 tahun dipukul. Tapi dengan syarat mukulnya layak dam, jangan sampai keluar darah. Kadang anaknya 10 tahun tidak mau sholat, sholat ditamparnya. Wah, lepas gigi. Bukan darah lagi, keluar gigi sama darah keluar. Itu tidak boleh. Dilarang oleh syariat. Kalau kita didik anak keras seperti itu, ketika dia kecil giginya kita tampar, lepas, berdarah, nanti masa tuanya hati-hati. Masa tuanya hati-hati. Kita tua gigi rada hati. Sudah itu ditinju sama anak. Nah, untuk bilangin, nih. Banyak kejadian kan? Orang tua ditampar sama anak, orang tua ditinju sama anak. Kenapa? Karena didikan orang tua ketika dia kecilnya kasar. Jadi anak tersebut beranggapan boleh berarti. Iya kan? Dalam Al-Quran disebutkan fala taqul lahuma uffin. Jangan engkau ucapkan kepada kedua orang tuamu Misal orang tua nyuruh beli cabai, nak beli ke warung beli cabai, atau beli caluk, malas lagi nonton, lagi main HP. Ini itu dilarang oleh syariat. Mengucapkan itu tidak boleh, apalagi memukul. Memukul itu dilarang oleh syariat. Sama kayak kita dulu kalau ngaji Iqra, ngaji Al-Quran, satu orang yang meliput, ya, semuanya dari ujung sampai ujung kanorotan, betul? Pernah nyicip? Pernah? Ada yang belum? Nah itu di zaman Habib dulu kayak gitu. Ketika dipukul, balik ke rumah, ngadu misalnya, Mak, anak dipukul tadi. Nah, kok mainnya? Sini, ditambahnya lagi malah. Itu orang tua yang bagus. Anaknya main, tahu dipukul, ditambah lagi sama orang tuanya pakai berus. Kan pakai rotan, pakai berus. Sapu di situ.
Kau main-main, awas besok main lagi. Ditambahnya lagi pakai sabuk. Jadi anaknya tadi takut, mau ngadu takut, mau main juga takut ketika ngaji. Kalau zaman sekarang anaknya dipukul, melapor bapaknya, bapaknya mukul gurunya. Masya Allah, hebat berarti. Nah itu mau bagaimana ilmu mau berkah. Jadi kita punya anak melapor dipukul guru, aku kesalahan. Guru itu tidak bakal mukul ya murid kecuali muridnya memang tidak bisa diomongin. Atau ada murid yang lain main, gara-gara yang lain main dia dipukul. Nah disitulah timbul Allah memberikan keberkahan di dalam keturunan kita. Jadi kalau datang sama guru, kalau zaman dulu bawa apa? Bawa minyak tanah. Ini guru, anak saya ini mau belajar ngaji. Saya serahkan sama antum untuk dididik, diajar ngaji. Kalau mau dipukul, silakan guru. Nah itu bagus tuan orang tuanya. Ini kadang anaknya dipukul, masya Allah. Manggil polisi pula. Ujung-ujungnya gurunya ditangkap polisi. Tidak ngajar gurunya, ngajarnya dipanis. Ya ini didikan ya orang-orang kita dulu. Didikannya bagus. Ya didikan yang seperti itu ya, yang mendapatkan keberkahan. Tapi ada juga didikan yang tanpa pukulan, cuma dipelototin deh. Ngerti ini anak, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang ente dipelototin. Iya, jangan main. Dia melotot juga. Nah itu anak zaman, tapi tidak semua. Insya Allah yang hadir di majelis ini anaknya insya Allah soleh-soleha. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat, puasa, ya, untuk dibiasakan dia menginfakkan hartanya. Misalnya hari Jumat, nah ini Jumat ada duit 2.000, 5.000, masukin celengan, ya, untuk melatih. Ada juga kadang-kadang kita melatih, kadang dimasukkan celengan, kadang masuk kantong melatih. Itu untuk melatih, tidak masalah. Dimasuk kantong silakan. Ya, taruh anggap untuk jajan dia. Nah, ini dimasukkan dalam celengan supaya membiasakan anak kita mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 tahun boleh dipukul, jangan sampai keluar darah. Wala yukassira idhaman. Jangan sampai mematahkan tulangnya. Saking kasarnya bapaknya tadi, anaknya diajak sholat tak mau, ngambil pukulan sapam ini. Yang besar itu kayu, centong kena tangan patah. Nah itu dilarang syariat, tidak boleh. Jangan sampai patah tangan, patah kaki, patah tulang rusuk. Ya jangan sampai. Ya anak kita dibuat seperti itu. Nah kalau bisa kita mengajaknya dengan layin, lemah lembut. Dia ngomongnya, nah misalnya sholat yuk, kaki kita jalan-jalan, nah ikut kan? Nah pasti dia mau. Pasti anak itu biasanya mau. Nah yuk sholat yuk, kaki apa jajan ini? Itu mau jajan apa? Pasti dia mau. Nah dengan lemah lembut, jangan kasar ya. Nanti takut tabiat kita yang keras, yang kasar, nanti dibawa anak kita ketika dia dewasa. Dia bakal kasar juga dengan orang tuanya, dengan adik-adiknya, dengan orang lain. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Pertama, tanda-tanda baligh ya. Di antaranya adalah khamsata asyara sanatan fit zakah. Berapa tahun? 15 tahun. Sudah, matikan 15 tahun. Wal untha, begitu juga perempuan, wal ihtilam fit zakar wal untha li sinin. Mimpi bagi laki-laki dan perempuan umurnya berapa tahun? 9 tahun. Jadi mimpi laki-laki ada 9 tahun mimpi.
Dia mimpi 9 tahun, belum masuk 15 tahun, balik enggak? Balik. Jadi dia ada tanda-tanda salah satu dari 3 ini, dia dikategorikan balik. Kenapa syariat memberikan tanda-tanda alamat bahwasanya balik seorang anak 15 tahun atau 9 tahun ini khitab bagi dia, perintah bagi ini anak untuk melakukan ibadah, ngingatin sama orang tuanya. Oh nak, umur inti dari 15 tahun, kemarin 7 tahun sudah diajak sholat, rajin sholat. 10 tahun kemarin tidak sholat dipukul, sekarang sudah, tidak usah ninggalin sholat lagi, sholat terus. Maka setelah pulang sore beliau memperbanyak kalau wasiat mereka. Wasiat di antaranya apa? Dan tatrukuna sholat, jangan meninggalkan sholat. Ini wasiat yang paling utama. Jadi wasiat kita sama anak, jangan meninggalkan sholat. Itu wasiat yang lebih utama. Wal ihtilam fi dzakar wal untha litis'is sinin. Ihtilam itu ma'khudhu minal hulmi bidammil ha' wa sukunil lam wa huwa ma yarahu an-na'im fi nawmihi. Apa-apa yang dilihat ketika tidur, seorang tidur di dalam tidurnya. Kita tidur, mimpi. Mimpi apa? Mimpi kejepit kudo. Misalnya mimpi kejepit kudo, bangun-bangun basah. Liur kudo ini mungkin. Akhirnya basah. Ada sebagian anak yang ketika dia akhir balik bingung, air apa ini keluar. Saking takutnya pakaian yang basah tadi dibuang sama dia. Ketakutan apa ini? Nah, karena dia tidak paham apa yang keluar. Nah, ketika dia mimpi kejepit kudo atau kejepit kalajengking misalnya, ya, keluar spermanya, maka dia dikategorikan anak tersebut sudah balik. Mana enak memerintahkan anak laki-laki untuk sholat atau anak perempuan? Yang sudah punya anak yang dewasa, mana enak merintahkan anak perempuan untuk sholat atau anak laki-laki? Laki-laki. Sama saja. Ya, apalagi zaman sekarang media, masya Allah. TV, kalau zaman dulu TV-nya, kalau zaman sekarang HP. Memang berat. Kalau disuruh enak sholat, lagi lah, bentar lagi tanggung. Ya, yang satunya lagi, ayo sholat, bentar lagi tanggung, lagi main HP. Nah itu dibiasakan kita ajak mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti di akhirat nanti kita masuk ke dalam surga gara-gara anak dia ngelapor kepada Allah, nanti di akhirat nanti dia ngelapor kepada Allah, ya Rabb, ini kedua orang tuaku semasa aku hidup dia tidak pernah memerintahkan mengajak aku untuk ibadah menyembah. Gara-gara kasihan masih kecil, kasihan anak kita baru pulang dari jauh, sudah tinggalin, nggak usah sholat. Itu kebanyakan kita. Ya, anak kita ketika waktu sholat masuk dibangunin, diangkat. Kalau bisa siram pakai air 1 ember. Kurang pakai 1 ember. Ya, ente telepon pemadam kebakaran. Telepon pemadam kebakaran, damkar itu suruh semprot. Disewa paling berapa juta. Iya. Daripada nanti dibakar di akhirat, lebih bagus dia nyewa damkar. Nah, nanti kita ketika di hari kiamat, anaknya tadi mengatakan, ya Rabb, ini orang tua saya ini tidak pernah mendidik saya untuk taat ibadah. Sampai-sampai apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kedua orang tuanya dari surga yang penuh kenikmatan,
masuk ke neraka sebab anak. Ini sebab musabab. Nanti jangan ada inna auladakumul fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah fitnah. Tapi kalau kita ngarahkannya ya kepada yang positif, kepada ibadah kepada Allah, insya Allah nanti kita di akhirat bakal gembira dan bakal senang. Ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, sering kita dengar Nabi Isra dan Mi'raj. Nabi melihat suatu kaum turdahu ru'usuhum bi sakhra'il kabirah kullama rudihat adat kama kanat. Nabi melihat suatu kelompok, suatu golongan membenturkan kepala mereka dengan batu yang besar. Ketika dibenturkan, kullama rudihat adat kama kanat, dibenturkan kepalanya pecah, ya pecah. Antum pernah lihat tak kalau orang tabrakan jatuh di aspal, kepalanya pecah, keluar otaknya? Itu lebih dahsyat nanti di hari kiamat. Kita melihatnya ngeri. Ini enggak, itu jatuh disebabkan kendaraan, disebabkan tabrakan. Ini enggak ngambil batu mecahin pala dewe, pecahin palanya keluar isi. Sudah itu balik lagi, dipecahkan lagi. Itu sakitnya naudzubillah min dzalik. Terasa belum sakit? Ini batu benturin kepala. Terasa kan sakitnya kan? Kayak mana kalau dia pecah? Sudah itu dikembalikan lagi. Lalu Nabi SAW terheran melihat ini golongan suatu kaum tersebut, menanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril man haula? Siapa ini golongan wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril mengatakan haula qaumik hum tatataqalu ru'usuhum 'anis shalah. Mereka golongan kelompok daripada umatmu ya Rasulullah. Mereka berat dan enggan untuk melakukan sholat. Alhamdulillah kita akhir zaman, ya. Insya Allah kita rajin taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena kenapa? Karena ibadah itu Allah tidak butuh ibadah kita, tetapi ini adalah ungkapan kita selaku hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu berhak dan wajib disembah. Banyak orang yang tidak menyembah Allah, merasa dia lebih hebat dari Tuhannya. Nanti bakal ketemu adabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya atau tidak percaya, ya silakan. Kalau yang tidak mau sholat, silakan tidak usah sholat. Yang tentang sholat, tentang puasa, silakan. Nanti akibatnya bakal dapat sendiri. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya ya rajin ibadah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah daripada hal-hal yang dipandang oleh Nabi SAW ketika di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Ahibahil kiram, hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ikhtilaf. Nah, ini ada pembahasan. Misal contoh, ada satu anak umurnya 14 atau 15 atau umurnya 9 tahun, mimpi kejepit digigit kuda sama kejepit kalajengking. Ketika mimpi tadi terasa ada yang mau keluar, saking takutnya dia burungnya dipegang, ditahan sama dia burungnya tadi, baru dilepas, tidak keluar maninya tadi gara-gara mimpi. Ketika dia tidak keluar sperma tersebut, ditahan, apakah dia dikategorikan baligh atau belum baligh? Di sini disebutkan falau wasala ilal qasabah thumma ada, apabila sampai ke batangnya, thumma ada kemudian balik lagi masuk ke dalam, ka'an yumsika dzakaru inda ihsasi, ketika rasanya mau keluar ditahan sama dia karena takut akun yang keluar.
akhirnya masuk lagi, tidak jadi keluar. Lam yablugh bihi inda Ibnu Hajar. Maka Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak balik. Belum balik. Wa khalafahu Romli. Imam Romli mengatakan ketika dia mimpi terasa mau keluar spermanya, ditahan ataupun tidak, dia tetap hukumnya balik. Nah, ini ada ikhtilaf. Imam Ibnu Hajar mengatakan apa? Tidak balik. Imam Romli mengatakan balik. Kalau waktunya balik sudah biarin, jangan ditahan-tahan. Ini masalah fikihnya, masalah khilafiyah, masalah. Kalau dia sudah masuk umur 15 tahun tapi belum mimpi, sampai umur 20 tahun dah mimpi juga, balik enggak? Balik, karena dia sudah masuk 15 tahun. Atau misalnya dia 9 tahun sudah mimpi bagi laki-laki. Kalau perempuan wallahu a'lam. Kalau perempuan apakah sama kayak laki-laki mimpi atau tidak? Tidak tahu. Karena yang merasakan perempuan bukan laki-laki. Kalau penelitiannya ada, perempuan mimpi juga atau tidak? Jen, pernah dengar? Belum. Nanti tanya perempuan. Yang tahu kalau mimpi laki-laki, kalau perempuan wallahu a'lam mimpi atau tidaknya. Nah, tapi kalau perempuan biasanya dia ketika umurnya 9 tahun dia sudah keluar haidnya. Nah, jadi kalau dia sudah keluar haid maka dia dikatakan akil balik. Yang terakhir tanda-tanda balik al-haid fil untha litis istinin. Haid bagi perempuan ketika umurnya 9 tahun. Sudah, tanda-tanda balik yang pertama umurnya 15 tahun. Bagi siapa? Laki-laki dan perempuan. Ihtilam mimpi bagi laki-laki dan perempuan ketika umurnya 9 tahun. Yang terakhir perempuan haid umurnya adalah 9 tahun. Nah, ketika Habib pernah dulu waktu awal masuk ke Rubat Tarim di Hadramaut Yaman. Jadi ketika kita masuk ke Rubat, dikumpulin yang datang, misalnya rombongannya berapa orang. Jadi ada satu mudarisin, satu guru yang nanyain sikap. Ini aku bahasa Arab. Ini siapa nama ente, tinggal di mana, pakai bahasa Arab. Akhirnya satu santri ditunjuk sama guru ini. Anta terkejut, dia kaget. Al-hitta yang mana? Akhirnya dia dengan semangat dia bilang, "Na'am Syekh." Masya Allah. Dia tanya, "Ente haid tak?" Kata si guru dia. "Na'am, iya," kata dia. Kaget gurunya, yang haid itu perempuan bukan laki-laki. Akhirnya setelah itu malu. Jadi kalau di Hadramaut itu kadang masyayikh guru dia pakai bahasa amiyah, pakai bahasa daerah, ada juga pakai bahasa pusat, bahasa Nabi SAW, bahasa Al-Quran. Nah, jadi kalau ditanya orang al-hitta, la katahid mar'ah, yang haid itu perempuan. Ahibba al-kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haid di dalam bahasa Ceylan. Haid dalam bahasa Ceylan, sesuatu yang mengalir. Beda mengalirnya disebabkan apa? Kalau air ngalirnya kan deras. Kalau haid itu ngalirnya sedikit-sedikit ya. Kalau seandainya haidnya perempuan itu deras kayak air keran, insyaallah berapa menit ya almarhumah. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit. Alladzi kataballahu ala banatil adam. Ini sudah ditentukan yang sudah ditakdirkan oleh Allah khusus perempuan dari keturunan Nabi Allah Adam. Alhamdulillah laki-laki tidak haid. Kalau laki-laki haid ya, ambil khusus para nabi dan rasul ketika turun wahyu stop dulu. Apa? Nabinya haid. Maka laki-laki tidak ada yang haid. Dan begitu juga wahyu itu tidak turun kepada perempuan
Kenapa? Karena perempuan itu ada haidnya. Ketika malaikat mau turun menyampaikan wahyu, terhalang disebabkan haid. Maka Nabi dan Rasul laki-laki yang diberikan oleh Allah wahyu. Karena laki-laki tidak ada halangan sama sekali. Kadang orang Jambi banyak juga yang laki-laki halang. Pak, saya ngundang Pak ya. Hari apa? Hari Ahad jam 9. Oh insya Allah kalau tidak ada halangan. Berarti bukan lagi ibu-ibu saja yang ada halang, bapak-bapak juga halangan. Masya Allah. Nah jadi kalau diundang orang sudah yang berlaku sekian ya insya Allah. Kalau sempat anak datang. Ya, kalau tidak sempat insya Allah airnya yang datang. Ya, air sama buah-buahan datang. Ahibal kiram hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alamat tanda-tanda daripada bulugh. Wa syar'an haid dalam syariat damu jibillah. Dam jibillah, darah tabiat. Yakhruju min aqsar rahimil mar'ah. Keluarnya di mana? Paling dalam rahimnya perempuan. Ala sabili sehat. Dalam keadaan sehat. Jadi perempuan kalau dia haid dia sehat dia. Keluar haidnya dia bagus sehat. Kecuali kalau haidnya terpendam. Kalau haidnya terpendam itu bakal jadi penyakit. Contoh misalnya pakai kontrasepsi. Kalau pakai KB ya. Itu kadang kalau pakai KB haidnya tidak beraturan. Jadi mau nyatat waktunya bingung. Ini haid atau tidak? Ini haid atau tidak? Karena kenapa waktunya itu tidak beraturan lagi. Nah, jadi maka di zaman-zaman dulu mereka tidak pakai haid, tetapi tidak pakai pengaman ya, atau tidak pakai KB. Tapi zaman dulu inzal mengeluarkan di luar kemaluan. Itu bagi laki-laki. Karena kenapa takut? Zaman sekarang ada orang yang takut banyak anak, takut berpikir kalau anak banyak sekolahnya duit biayanya banyak, cari makannya juga banyak. Zaman sekarang, kalau zaman dulu makin banyak anak makin banyak rezekinya, makin banyak anak makin banyak rezeki. Jadi kalau kita menentukan anak dua, ya anak kita dua kita tentukan sudah batasin dua. Karena usia kecuali kalau orang tuanya itu punya riwayat penyakit misalnya, dan bisa ini orang tuanya anaknya satu harus dua. Kalau sisanya kalau dia ngandung bakal meninggal, itu tidak masalah, di stopin. Ini tidak sehat walafiat, ibunya sehat, tapi ditentukan. Ada sebagian orang mengatakan boleh tidak kita memutuskan daripada rahimnya itu ada yang dari jalur spermanya dipotong atau dari jalur rahim perempuannya dipotong. Boleh atau tidak? Nah, kalau dia misalnya dipotong dan dia tidak bakal bisa untuk mengandung atau laki-laki tidak bisa ya bakal mendapatkan keturunan lagi, ini hukumnya haram. Kecuali kalau tandim, kalau dia untuk menyusun waktu ini anak-anak ini baru umur SD, dua orang ini SD, kelas 1, satu kelas 4. Nanti kalau sudah SMA baru insya Allah nyusul adiknya. Nah itu tandim tidak masalah. Kalau dia taktiun nasal, memutus jalur nasal keturunan untuk tidak dapat keturunan lagi, ini hukumnya haram, tidak boleh. Kalau KB itu untuk tandim atau taktiun nasab. Tandim namanya. Iya, untuk nyusun waktu lah. Untuk nyusun waktu diperbolehkan. Tapi kalau dia untuk memutuskan nasab dipotong misalnya, kayak sumo itu. Kalau sumo itu kan badannya besar. Karena jalur spermanya dikepat kalau ada sama diikat. Ya, kalau diikat bisa dilepas, bisa kan? Nah, kalau itu di hal ini dipotong.
dipotong supaya tidak punya keturunan lagi. Nah, ini hukumnya haram, tidak dibolehkan oleh syariat. Bagaimana mau memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW, sedangkan jalurnya dipotong. Jadi kita berbanyak ya umat Nabi Muhammad. Nah, jangan orang kafir zaman sekarang mereka memperbanyak anak. Iya, orang-orang Chinese, orang-orang kafir dia punya anak 3, 4, 5, ada yang 7. Pernah dengar anak orang Cina mati kecil? Tidak pernah kan? Tidak pernah. Ya. Karena kenapa? Karena dia supaya memperbanyak keturunan mereka, anak yang kecil itu mati ditanam di dalam rumahnya, dia ngambil orang luar dibawa ke Indonesia. Banyak di kampung mandi seorang Cina kami bakar. Pernah? Tidak. Orang tidur malahan banyak yang meninggal kecil. Tapi orang-orang seperti itu tidak mati, dia tidak mati. Nah, perbanyaklah keturunan. Nanti keturunan tersebut yang bakal yang dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dam jibila yakhlil asal rahimul mar'ah. Rahimul mar'ah ini kita ibaratkan seperti korurah, seperti botol. Ini botol minyak ya. Dia ada botol yang besar. Nah, itu botol yang gelembungannya itu, ini rahimnya perempuan. Nah, yang batangnya itu adalah abang. Nah, jadi dia keluarnya dari mana? Dari sini lah. Nah, dia dari rahim, aksar rahim yang paling ujung. Nah, dia keluar. Sama kayak getah karet, pohon karet. Itu kalau kita catut pakai parang, keluar nggak darah? Keluar nggak getahnya? Getahnya keluarnya kayak kerang, itu enggak? Ngetes kan? Nah, seperti itulah ya haidnya perempuan. Nah, jadi kalau kita bahas tentang haid nanti ya panjang lebar. Ini khusus untuk perempuan atau laki-laki? Laki-laki dan perempuan. Karena kenapa? Karena laki-laki nanti bakal punya istri. Kalau dia haid haram untuk dijima, berhubungan diharamkan. Nah, jadi laki-laki juga harus tahu dan harus paham. Rambu-rambu merah jangan diterobos. Ya, kalau rambu merah stop dulu. Nunggu suci, sudah berhenti dia mandi baru dihalalkan oleh syariat. Baiklah kiram, insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita bahas syarat ijza'il hajar thamaniyah. Nah, syarat-syarat cukupnya batu. Ini masalah istinja. Istinja menggunakan kita biasa istinja pakai apa? Pakai air. Nah, ini kita bahas tentang istinja pakai batu. Harus pakai bawa batu besok enggak? Tidak usah, ya. Tidak usah pakai bawa batu. Nanti kalau pas mau istinja aja bawa batu. Ya ibu-ibu bawa batu giling ya. Ya, insyaallah ya. Itu praktek istinja pakai batu. Pernah seumur hidup istinja pakai batu? Belum. Nah, insyaallah nanti kita jelaskan dan kita terangkan syarat-syaratnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang ditanyakan kabar. Khas dalam الفاتحة من القبول والإقبال والصلاح لكل هذا مغفر الذنوب ويسرها القلوب ويستر الغيوب ويبارك لنا ولكم في كل حال وفي الأهل والمال والإيال ويغفر لوالدينا ووالديكم بجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
أن الله يتولانا بولايته ويحفظنا من شر بليته ويحفظنا من تكسيرنا في حقه وفي حق نبيه وفي حق الأزواج حقوق والدينا وفي حقوق جميع المسلمين. أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وإن كنا وإياكم بدين معصية إلا استطاعة ومن حديث المسلم التي ما عليه كل حالة دنية وحالة مرضية ويشفي أمراضنا ويشفي أمراضنا ويصحح أرضنا أعمالنا مع العافية وسلم سبق نفسنا خاتمنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله. صراط الذين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الختان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي أسمع فضلا وجودا عنا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول الأعضاء بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه دار طس سحبي والحمد لله في البلي والتنامي والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.